Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersi Martasari dengan NIM 1810901018. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah psikopatologi dengan dosen pengampu Ibu Umi. Saya akan mewawancarai klien yang mengalami gangguan mood. Sebelumnya kalian tahu nggak sih gangguan mood itu apa? Jadi gangguan mood itu adalah gangguan suasana hati atau perasaan. Gangguan mood mencakup berbagai gangguan emosi yang membuat seseorang tidak dapat berfungsi. Suasana hati atau mood ditampilkan dalam bentuk perasaan sedih ataupun senang. Langsung saja kita lihat videonya. Jadi, sejak kapan sih Mbak menyadari bahwa Mbak ini mengalami gangguan mood? Saya bilang saya sering mood swing itu sejak SMA. Sebenarnya saya nggak sadar sih kalau itu mood swing, tapi teman-teman sekitar saya tuh ngerasain bahwa kok mood kamu berubah drastis gitu ya, tiba-tiba bisa sedih, tiba-tiba bisa senang, ntar tiba-tiba bisa marah nggak jelas gitu. Contohnya itu waktu ada temen saya yang mau pinjem pulpen misalnya kan, terus ntar nggak ada angin ada hujan, saya tiba-tiba nggak bisa ini pulpen saya gini, terus tiba-tiba marah-marah kayak orang nggak jelas itu, dan sepersekian detik kemudian saya yaudah ini pinjam aja, tapi saya ngerasa itu diri saya ngerasa itu ya normal, tapi teman-teman saya ngerasa itu aneh, dan bahkan ada juga beberapa yang bilang itu gangguan. Saya ngerasa itu bukan gangguan sih, saya ngerasa itu ya diri saya yang apa adanya, tapi banyak orang-orang sekitar saya ngerasa itu tuh kayak berlebihan gitu, ya berlebihan dan termasuk itu gangguan. Dan itu sih yang paling sebenarnya itu sih yang paling sering saya dengar dari teman-teman saya tentang gangguan mood swing ini. Dan saya sadar bahwa itu gangguan itu sejak kapan ya? Sejak beberapa tahun yang lalu rasanya tuh kan. Sejak beberapa tahun yang lalu ada suatu kejadian, dan itu kejadiannya tuh saya lupa persis, tapi itu tiba-tiba menyebabkan saya tuh langsung nangis sejadi-jadinya gitu loh. Gimana sih guys? Pokoknya nangis aja selama beberapa menit, terus tiba-tiba setelahnya saya jadi senang, jadi saya biasa aja, jadinya kayak ya saya nggak apa-apa, saya nggak nangis, padahal kejadian itu saya nangis. Nah, jadi pada saat itu saya merasa aneh aja sih diri saya sendiri, kok saya gini ya, kok tiba-tiba sering moodnya beneran gini ya. Terus tuh ada lagi, misalkan saya lagi di rumahnya sendirian, misalnya tetangganya lagi ada acara kan, kalau ada acara tuh kan biasanya heboh kan ya, banyak ada acara organ, ada acara musik-musiknya, terus saya ngerasa saya tuh terganggu, padahal kan itu lumrah kan seharusnya, tapi saya tuh ngerasa itu kayak berisik banget sih gitu, kayak mau saya hentiin acaranya gitu kan. Dan terus saya ngomel-ngomel, ntar kok berisik banget gini, dan kata orang-orang di sekitar saya, ya gimana gitu ya, kok kamu gitu sih, padahal itu kan kita kan hidup bertetangga, jadi harus saling menghormati kan. Ya tapi kan itu saya ngomong-ngomong kata saudara-saudara orang-orang sekitar saya, dan saat itu tapi saya merasa itu baik-baik aja, itu lumrah lah kalau orang-orang marah tuh sampai gitu kan. Nah, dan ada kejadian lagi tuh, terus tapi kalau saya sedang senang sama yang saya lakuin, atau saya suka jalan sendiri atau dengar
Kan tadi kan Mbak bilang bahwa Mbak mendengarkan acara di tetangga itu dengan organisasi. Bagaimana sih cara Mbak agar Mbak tuh merasa itu tuh tidak mengganggu ke aktivitas Mbak? Ya paling dengan, ya kalau saya pribadi sih, pertama pasti marah-marah kan, ngomong-ngomong tuh kan, dan ujung-ujungnya setelah ngomong-ngomong itu ya saya cari kesibukan sendiri. Saya kayak dengar musik kesukaan saya, jadi saya nggak merasa terganggu. Tapi tetap pada akhirnya saya tetap marah-marah, walaupun udah tenang tuh kan, udah dengar musik kan, udah ngerasa happy kan sama dirinya saya sendiri. Terus pas udah nggak dengar musik lagi tuh kan, musik kedengeran tuh kan, suara-suara berisik di luar, dan ya marah lagi, dan kita marah lagi. Marahnya tuh ya meledak-ledak gitu loh. Tapi saya merasa itu biasa aja, soalnya ya itu lumrah, ya itu saya. Lantas Mbak bagaimana dengan kedua orang tua Mbak di rumah? Orang tua ya, orang tua saya sih ya juga sering sih berbicara kayak, kok berlebihan banget marahnya, kok berlebihan banget senangnya. Tapi ya gimana ya, saya tuh merasa kayak ya it's me, ya kayak itu tuh kayak ya ini aku gitu kan, masih sama bahwa itu tuh aku, bukan itu aku baik-baik aja gitu, padahal sesungguhnya nggak baik-baik aja gitu. Apakah dengan sifat Mbak yang ini, yang tiba-tiba mood Mbak terganggu, mood Mbak baik, bagaimana dengan saudara Mbak? Di sini Mbak mempunyai saudara? Iya. Jadi bagaimana tanggapan saudara Mbak ketika melihat Mbak marah nggak jelas ataupun bahagianya tuh nggak kelewat gitu? Adik saya sih merasa kayak saya tuh aneh gitu kan, saya tuh aneh, tiba-tiba suka marah-marah, terus tiba-tiba kalau ketawa gitu kan. Tapi saya ngerasa ya, tapi saya tuh bodoh amat gitu. Itu tuh saya, jadi mereka tuh kayak ya ini aku loh, aku ya gini gitu kan. Jadi Mbak, apakah Mbak mengalami gangguan mood ya? Mbak udah mencoba untuk ke psikolog atau psikiater mungkin untuk mengobati ataupun mencegah gangguan mood Mbak ini menjadi berlebihan? Belum sih, belum kepikiran mau ke psikolog atau psikiater, karena itu belum sampai mengganggu aktivitas saya sehari-hari ya menurut saya. Tapi kalau menurut orang-orang sekitar saya itu tuh udah berlebihan. Tapi kalau untuk psikolog atau psikiater saya belum pernah nyoba sih. Jadi apakah Mbak di rumah maupun di luar rumah itu menyendiri kayak gitu, atau mempunyai teman yang bisa Mbak ajak ngobrol, bisa sepemikiran sama Mbak kah? Ya paling teman-teman saya yang deket doang sama saya, yang udah kenal saya sejak lama. Tapi lebih nyaman sendiri sih sebenarnya. Kalau sendiri itu kan kita bisa mengekspresikan diri kita kan, kita bisa mengekspresikan diri kita kayak ya kalau saya marah atau saya sedih kan, mereka nggak ngasih tanggapan yang berlebihan gitu kan. Mereka tuh kayak saya tuh pokoknya nggak ada yang komen gitu, kayak netizen gitu kan, nggak ada yang komen. Tapi kalau teman-teman dekat ya ada, tapi cuman ya sebatas cuma temen, nggak sebatas curhat yang berlebihan tentang keadaan saya. Palingnya cuman ya temen gimana sih, kayak cuma jalan doang, cuma ngobrol-ngobrol doang, cuma temen sewajarnya. Nah, dengan sekarang Mbak apa aktivitas Mbak sekarang? Apakah Mbak kuliah, kerja, atau di rumah aja? Saya sekarang sih kerja ya, tapi dengan katanya gangguan saya itu, saya merasa sih baik-baik aja, nggak ngerasa terganggu atau ngerasa bahwa itu memperlambat kerjaan saya atau membuat orang-orang di sekitar saya nggak nyaman. Ya cuman kan komentar orang-orang itu kan beda-beda kan tentang orang lain. Jadi itu sih mungkin agak sedikit ganggu saya.
Jadi Mbak, dengan keseharian Mbak nih bekerja ya, Mbak mengalami gangguan mood yang berlebihan. Apakah orang sekitar, terutama orang kantor Mbak nih, merasa Mbak tuh tiba-tiba bahagia kayak gitu, tiba-tiba marah-marah sendiri atau gimana gitu? Ya, seperti itu sih, seperti kejadian waktu SMA dulu, orang-orang sekitar saya ngerasa bahwa itu tuh mood saya itu terlalu berlebihan. Tapi balik lagi saya ngerasa ya itu baik-baik aja. Saya ngerasa itu diri saya, dan orang lain itu cuma komen aja, nggak tahu diri saya yang gimana gitu. Oke Mbak, jadi apakah ada niatan Mbak sendiri untuk melakukan terapi atau ke psikolog untuk menanyakan bagaimana sih cara mengatasi gangguan mood Mbak ini sendiri? Sebenarnya saya juga penasaran sih, saya itu bener-bener gangguan mood atau itu cuma kayak opini orang-orang aja. Penasaran, pasti nanti pengen coba ke psikolog juga, kan nggak ada salahnya kan, siapa tahu memang bener-bener perlu dapat pengobatan, atau itu hanya saya butuh tempat curhat aja biar meluapkan semua emosi saya. Jadi ya kemungkinan bakal ke psikolog sih. Mungkin saya rasa cukup untuk mengganggu waktunya Mbak ya, yang terlalu banyak ini. Jadi Mbak, mohon maaf apabila saya menanyakan begitu dalam urusan Mbak kayak gitu. Saya pastikan untuk data-data Mbak ini aman kok. Yang untuk sekarang saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak. Jadi itulah hasil wawancara dari klien yang mengalami gangguan mood. Jika banyak kekurangan dari video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.